Di puncak gedung pencakar langit di pusat kota, nama Arkana Pradipta sudah seperti legenda. CEO muda, tampan, dingin, dan terkenal tak pernah gagal dalam bisnis. Semua orang mengenalnya sebagai pria yang selalu mengendalikan keadaan. Namun tidak ada yang tahu bahwa hari itu, Arkana memilih meninggalkan kursi empuknya dan menyamar. Semua berawal dari satu nama, Meliora Santika. Wanita itu bukan orang biasa. Cerdas, mandiri, dan keras kepala. Ia dikenal sebagai direktur kreatif di perusahaan saingan, tapi sebenarnya lebih dari itu, dia adalah seseorang yang pernah menyelamatkan Arkana tanpa dia sadari. Mulai hari ini, kamu bukan Arkana Pradipta, ucap tangan kanan Arkana. Arkana tersenyum tipis. Aku tahu, aku cuma sopir. Dan begitulah, pria yang biasa memakai jas mahal kini mengenakan kemeja sederhana. Ia berdiri di depan mobil mewah, menunggu wanita yang akan menjadi majikannya. Pintu gedung terbuka. Meliora keluar. Anggun, tegas, dan tanpa senyum. Arkana sempat terdiam sejenak. Fokus, gumamnya pelan. Meliora membuka pintu belakang tanpa menoleh. Kamu sopir baru? Iya, Nona, jawab Arkana singkat, menunduk. Namamu, Arga. Sebuah nama palsu, tapi terdengar cukup nyata. Hari demi hari berlalu. Arkana, atau Arga, mulai melihat sisi lain Meliora. Ia bukan sekadar wanita dingin. Ia bekerja tanpa lelah, sering pulang larut, dan diam-diam, sering terlihat lelah sendirian di kursi belakang mobil. Suatu malam, hujan deras turun. Meliora terdiam lama, lalu berkata pelan. Arga, kamu pernah merasa capek jadi kuat? Arkana terdiam. Ia tidak menyangka pertanyaan itu. Pernah, Nona, jawabnya jujur. Meliora tersenyum tipis. Bagus. Berarti kamu manusia. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Tidak lagi sekadar majikan dan sopir. Mereka mulai berbicara tentang hidup, tentang mimpi, tentang luka yang tidak pernah terlihat. Tanpa sadar, Arkana mulai jatuh cinta. Suatu hari, Meliora mendapat undangan penting, acara besar perusahaan elit. Arga, kamu ikut. Aku butuh kamu standby, katanya. Arkana sempat ragu. Acara itu adalah dunia aslinya. Namun ia tetap datang. Dengan setelan sederhana, ia berdiri di sudut ruangan. Sementara Meliora bersinar di tengah keramaian. Tiba-tiba, seseorang mendekati Arkana. Pak Arkana, Anda di sini. Jantungnya berhenti sesaat. Meliora yang berdiri tidak jauh menoleh. Arkana. Nama itu terdengar jelas. Dan dalam sekejap, semua berubah. Meliora berjalan mendekat perlahan. Matanya menatap tajam. Jadi, kamu bukan Arga. Arkana tak bisa lagi berbohong. Aku, CEO Arkana Pradipta. Potong Meliora. Suasana seketika hening. Wajah Meliora berubah. Bukan marah, tapi terluka. Kamu mempermainkanku. Suaranya bergetar. Tidak, aku menyamar karena. Cukup. Satu kata itu lebih tajam dari apapun. Aku percaya sama kamu, lanjutnya pelan. Dan ternyata, semua itu cuma kebohongan. Meliora berbalik pergi. Meninggalkan Arkana, untuk pertama kalinya, tanpa kendali. Malam itu, Arkana berdiri sendirian di parkiran. Hujan turun lagi. Namun kali ini, ia tidak punya alasan untuk bertahan. Ia sadar satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Hati seseorang. Di sisi lain kota, Meliora duduk sendiri di apartemennya. Air mata jatuh perlahan. Namun di tangannya, ada sesuatu. Sebuah dokumen. Tentang Arkana. Dan rahasia yang bahkan lebih besar dari sekadar penyamaran. Meliora berbisik pelan. Jadi ini alasan sebenarnya. Matanya membelalak. Sok. Hujan masih turun ketika Meliora Santika menatap dokumen di tangannya. Tangannya bergetar. Ini, nggak mungkin. Di lembar pertama tertulis jelas. Proyek akuisisi Santika Group, status, rahasia internal. Matanya bergerak cepat membaca. Nama perusahaan keluarganya. Target akuisisi. Dan di bagian paling bawah.
Disetujui oleh Arkana Pradipta. Napas Meliora tercekat. Jadi, selama ini, suaranya nyaris tak terdengar. Dia mendekat cuma untuk menghancurkan perusahaanku. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena kecewa, melainkan karena merasa dikhianati 2 kali. Sebagai wanita, dan sebagai pemimpin. Arkana yang terlambat sadar. Di tempat lain, Arkana duduk di ruang kerjanya. Jas mahalnya kembali melekat, tapi rasanya asing. Ia menatap kosong keluar jendela. Dia pasti benci aku sekarang, gumamnya. Tangan kanannya masuk dengan ragu. Pak, tentang proyek Santika Group, kita harus lanjut. Investor sudah menunggu. Arkana diam. Biasanya ia tidak pernah ragu mengambil keputusan. Namun kali ini berbeda. Itu perusahaan keluarganya, ucapnya pelan. Justru itu, Pak, ini kesempatan emas. Kita bisa kuasai pasar. Arkana mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ambisi dan hatinya bertabrakan. Keesokan harinya, Meliora datang langsung ke kantor pusat Arkana. Langkahnya tegas. Wajahnya dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Pintu ruang CEO terbuka. Arkana berdiri. Meliora, jangan panggil namaku seolah kita dekat, potongnya tajam. Suasana langsung tegang. Meliora melempar dokumen ke meja. Jelaskan. Arkana melihat dokumen itu, dan tahu segalanya sudah terbongkar. Aku bisa jelaskan. Jelaskan. Suara Meliora meninggi. Kamu menyamar jadi sopirku, masuk ke hidupku, dan diam-diam berencana mengambil alih perusahaan keluargaku. Itu yang mau kamu jelaskan. Arkana terdiam. Awalnya iya, katanya akhirnya. Satu kalimat itu, seperti menghancurkan segalanya. Meliora tersenyum pahit. Akhirnya jujur juga. Tapi sekarang sudah berbeda. Lanjut Arkana cepat. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Kamu sudah melakukannya. Hening. Arkana mendekat pelan. Meliora, yang aku rasakan ke kamu itu nyata. Meliora menatapnya. Beberapa detik, seolah mencari kebohongan. Namun yang ia lihat justru ketulusan. Dan itu membuatnya semakin sakit. Sayangnya, aku nggak tahu mana yang nyata dari kamu, ucapnya pelan. Kalimat itu membuat Arkana terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Tiba-tiba, ponsel Meliora berdering. Ia mengangkat, wajahnya berubah. Apa? Arkana langsung waspada. Ada apa? Meliora menatapnya tajam. Perusahaanku diserang. Bukan cuma akuisisi, ada sabotase internal. Arkana mengernyit. Itu bukan dari aku. Meliora terdiam. Kalau bukan kamu, bisiknya. Berarti ada orang lain. Dan saat itu, mereka berdua sadar. Ini bukan sekadar permainan bisnis biasa. Ada pihak ketiga. Dan mereka jauh lebih berbahaya. Meliora menarik napas panjang. Aku nggak punya waktu buat drama ini, katanya dingin. Kalau kamu benar-benar nggak terlibat, bantu aku. Arkana menatapnya serius. Apapun. Meliora menatapnya lama, lalu berkata. Ini terakhir kalinya aku percaya sama kamu. Kalimat itu bukan janji. Itu peringatan. Malam itu, Arkana mulai menyelidiki. Dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah nama di balik sabotase. Seseorang dari dalam, yang sangat ia kenal. Arkana berbisik pelan. Jadi, kamu dalangnya. Sementara itu, tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengawasi. Dari kejauhan, dengan senyum tipis. Malam semakin larut. Di ruang kerja yang hanya diterangi lampu meja, Arkana Pradipta menatap layar laptopnya tanpa berkedip. Satu nama terpampang jelas. Dion Mahardika. Tangannya mengepal. Kenapa harus kamu, gumamnya pelan. Dion bukan orang asing. Ia adalah orang kepercayaan Arkana selama bertahun-tahun, seseorang yang tahu hampir semua strategi perusahaan. Jika benar dia dalangnya, maka ini bukan sekadar pengkhianatan bisnis. Ini pengkhianatan pribadi. Di sisi lain kota, Meliora Santika masih berada di kantor. Timnya panik. Sistem kita diretas, Bu. Data penting hilang. Kontrak klien juga dibatalkan. Sepihak.
Meliora berdiri tegak, mencoba tetap tenang. Amankan apa yang masih bisa diselamatkan, katanya tegas. Dan cari sumbernya. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini bukan serangan biasa. Ini terencana, rapi, mematikan. Tiba-tiba lampu kantor padam. Semua gelap. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki. Meliora menegang. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Namun intuisi mengatakan satu hal. Dia tidak sendirian. Arkana datang tepat waktu. Pintu kantor terbuka keras. Meliora. Suara itu dikenalnya. Arkana. Dengan cepat, Arkana menarik tangan Meliora menjauh dari area gelap. Di sini nggak aman, katanya serius. Kamu ngapain ke sini? Tanya Meliora, masih terkejut. Aku tahu siapa pelakunya. Meliora menatapnya tajam. Siapa? Arkana terdiam sejenak, lalu berkata. Dion. Mata Meliora membelalak. Orang kepercayaan kamu. Arkana mengangguk. Dan dia bukan cuma mengincar perusahaanmu. Ia menatap Meliora dalam-dalam. Dia juga mengincar kamu. Mereka keluar dari gedung dengan cepat. Di dalam mobil, suasana tegang. Kenapa dia melakukan ini? Tanya Meliora. Arkana menghela napas. Dion tahu tentang rencana akuisisi. Tapi dia mengubahnya, jadi sesuatu yang lebih besar. Lebih besar. Dia ingin menjatuhkan kita berdua. Lalu mengambil alih semuanya. Meliora terdiam. Jadi, selama ini kita berdua cuma pion. Bisiknya. Arkana menatap jalanan gelap di depan. Iya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam memotong jalan mereka. Rem mendadak. BRAKK. Mobil Arkana berhenti keras. Beberapa pria turun dengan cepat. Turun. Teriak salah satu dari mereka. Meliora panik. Apa ini anak buah Dion? Arkana mengunci pintu. Iya. Ia menatap Meliora. Dengerin aku. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari mobil. Terus kamu. Arkana tersenyum tipis. Sopir kamu, belum selesai tugasnya. Kalimat itu membuat Meliora terdiam. Untuk sesaat, ia melihat kembali sosok Arga. Arkana keluar dari mobil. Hujan mulai turun lagi. Para pria itu langsung menyerang. Pukulan demi pukulan. Arkana melawan. Ia bukan hanya CEO, ia terlatih. Namun jumlah mereka banyak. Dari dalam mobil, Meliora melihat semuanya dengan jantung berdebar. Arga, bisiknya tanpa sadar. Salah satu pria mencoba membuka pintu mobil. Meliora panik. Namun sebelum berhasil, Arkana menarik pria itu dan menjatuhkannya. Napasnya terengah. Wajahnya terluka. Namun matanya tetap fokus. Jangan sentuh dia, bentaknya. Kalimat itu membuat hati Meliora bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Arkana sebagai musuh, melainkan seseorang yang benar-benar melindunginya. Setelah serangan, para penyerang akhirnya mundur. Mobil hitam itu pergi. Hening. Arkana kembali ke mobil. Meliora langsung membuka pintu. Kamu luka, katanya pelan. Arkana tersenyum lemah. Masih hidup. Tanpa sadar, Meliora menyentuh wajahnya. Lembut. Dan untuk sesaat, tidak ada kebohongan di antara mereka. Meliora menarik tangannya. Kita nggak bisa lari terus, katanya tegas. Arkana mengangguk. Kita hadapi dia. Bareng. Arkana menatapnya. Bareng. Kali ini, bukan sebagai CEO dan target. Tapi sebagai dua orang yang sama-sama dikhianati. Di tempat tersembunyi, Dion Mahardika menatap layar. Ia melihat rekaman serangan tadi. Senyumnya perlahan muncul. Masih hidup ya. Ia menekan tombol. Kalau begitu, kita naikkan levelnya. Di layar lain, muncul foto Meliora. Dengan tanda merah. Target. Hujan belum berhenti. Di dalam mobil yang melaju pelan, suasana terasa berbeda. Tidak lagi penuh kecurigaan, tapi juga belum sepenuhnya percaya. Meliora Santika menatap ke depan, sementara pikirannya berputar cepat. Kita harus berhenti jadi target, katanya akhirnya. Di kursi pengemudi, Arkana Pradipta mengangguk. Berarti kita harus balik menyerang. Meliora menoleh. Kamu punya rencana. Arkana menarik napas dalam. Ada. Tapi, berisiko.
Meliora tersenyum tipis. Hidupku udah diincar. Risiko bukan masalah lagi. Arkana membawa Meliora ke sebuah rumah di pinggir kota. Tempat itu sederhana, jauh dari dunia mereka yang penuh kemewahan. Ini tempat aman, tanya Meliora. Cuma sedikit orang yang tahu, jawab Arkana. Meliora masuk, melihat sekeliling. Tidak ada kemewahan, tapi ada ketenangan. Aneh, tapi justru terasa nyaman. Jadi, ini sisi lain hidupmu? Tanyanya pelan. Arkana tersenyum. Ini sisi yang gak pernah orang lihat. Malam itu, listrik sempat padam. Hanya ada cahaya lilin. Meliora duduk di sofa, sementara Arkana membersihkan lukanya sendiri. Diam, kata Meliora tiba-tiba. Ia mengambil kain dan mulai membersihkan luka di wajah Arkana. Arkana terdiam. Jarak mereka begitu dekat. Kenapa kamu masih nolong aku? Tanya Meliora pelan. Arkana menatapnya. Karena dari awal, aku gak pernah mau nyakitin kamu. Meliora berhenti sejenak. Bahkan waktu kamu menyamar. Arkana mengangguk. Itu kesalahan terbesarku. Hening. Namun kali ini, tidak menyakitkan. Meliora, ucap Arkana serius. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Meliora menatapnya. Dion, bukan cuma orang kepercayaanku. Lalu, dia, hampir jadi keluarga. Meliora terkejut. Apa maksudnya? Arkana menghela napas. Dia tunangan kakakku. Mata Meliora membelalak. Dan setelah kakakku meninggal, dia berubah. Berubah jadi seperti ini. Tanya Meliora lirih. Arkana mengangguk. Aku pikir dia cuma ambisius. Ternyata, dia menyimpan dendam. Tiba-tiba, suara kaca pecah. Prang. Peluru menembus jendela. Merunduk. Teriak Arkana. Meliora langsung menunduk. Suara tembakan terdengar lagi. Dia nemuin kita, bisik Meliora. Arkana menggenggam tangannya. Aku nggak akan biarin dia nyentuh kamu. Ia menarik Meliora menuju pintu belakang. Pelarian. Mereka berlari di tengah hujan. Tanah licin. Nafas berat. Di belakang mereka, suara langkah mengejar. Ke sini. Arkana menunjuk jalan kecil menuju hutan. Meliora mengikuti tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, ia mempercayainya sepenuhnya. Di tengah hutan, mereka berhenti. Nafas terengah. Hujan turun deras. Meliora hampir terpeleset. Namun Arkana menangkapnya. Wajah mereka sangat dekat. Detik itu terasa lama. Tidak ada suara, selain hujan. Arga, bisik Meliora tanpa sadar. Arkana terdiam. Nama itu, kembali. Namun kali ini bukan kebohongan. Melainkan perasaan. Tanpa ragu, Arkana mendekat. Dan mencium Meliora. Lembut, singkat, tapi penuh makna. Meliora terkejut, tapi tidak menolak. Realita yang menyakitkan. Namun beberapa detik kemudian, Meliora menjauh. Kita nggak bisa, katanya pelan. Arkana menatapnya. Kenapa? Karena aku nggak tahu, ini nyata atau cuma bagian dari permainan kamu. Kalimat itu seperti pisau. Arkana terdiam. Tiba-tiba, sinar laser merah muncul di dada Arkana. Meliora membelalak. Arkana. Suara tembakan. Dor. Tubuh Arkana terdorong ke belakang. Dan jatuh. Arkana. Hujan semakin deras. Dan seseorang muncul dari balik gelap. Dion Mahardika. Dengan senyum dingin. Permainan selesai. Hujan turun semakin deras. Arkana. Teriak Meliora Santika, suaranya pecah. Tubuh Arkana Pradipta tergeletak di tanah basah. Darah mulai merembes dari bahunya. Namun, ia masih bergerak. Lari, bisiknya lemah. Enggak. Meliora menggeleng panik. Aku nggak akan ninggalin kamu. Langkah kaki mendekat. Dion Mahardika muncul dari balik bayangan, pistol masih terarah. Ternyata masih hidup, katanya santai. Keras juga kamu, kan? Meliora berdiri di depan Arkana, melindunginya. Berhenti, Dion. Bentaknya. Dion tersenyum tipis. Kamu berani juga. Kenapa kamu melakukan ini? Teriak Meliora. Dion tertawa kecil. Kenapa? Kamu benar-benar nggak tahu. Ia menatap Arkana dengan dingin. Kakaknya mati, gara-gara keputusan bisnisnya. Mata Meliora membelalak.
Arkana memejamkan mata. Dion, suaranya lemah. Itu kecelakaan. Kecelakaan. Bentak Dion. Dia mati karena tekanan dari proyekmu. Karena ambisimu. Hening. Hujan jadi satu-satunya suara. Dendam yang membutakan. Dion menurunkan senjatanya sedikit, lalu mengarahkannya ke Meliora. Dan kamu, katanya dingin, cuma alat yang sempurna buat menghancurkan dia. Meliora menegang. Aku sengaja menyerang perusahaanmu, biar dia melihat langsung bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Arkana membuka mata. Ini bukan tentang aku lagi, kamu sudah melibatkan orang lain, katanya lemah. Dion tersenyum miring. Dalam perang, semua orang bisa jadi korban. Dion mengangkat pistolnya lagi. Sekarang, kita akhiri saja. Meliora berdiri tegak. Kalau mau tembak, tembak aku dulu. Arkana terkejut. Meliora, jangan. Diam, potong Meliora pelan, tanpa menoleh. Matanya fokus ke Dion. Kalau kamu benar-benar mau balas dendam, aku yang paling mudah dihancurkan. Bukan dia. Dion menatapnya. Beberapa detik hening. Tiba-tiba, Arkana bangkit dengan sisa tenaganya. Cukup, Dion. Ia berdiri di depan Meliora. Kalau kamu butuh seseorang untuk disalahkan, aku di sini. Dion menatapnya tajam. Memang kamu yang harusnya mati dari dulu. Ia menarik pelatuk. Namun sebelum suara tembakan terdengar, suara lain memecah malam. Drop the weapon. Lampu sorot menyala. Polisi datang. Dion terkejut. Ia mencoba kabur, namun langsung ditangkap. Semua berakhir dalam hitungan detik. Hujan perlahan mereda. Setelah segalanya, ambulans datang. Arkana dibawa dengan tandu. Meliora menggenggam tangannya. Jangan tidur, bisiknya. Arkana tersenyum lemah. Kali ini, aku benar-benar sopirmu sampai akhir ya. Air mata Meliora jatuh. Bodoh, katanya lirih. Beberapa waktu kemudian, di sebuah ruang rumah sakit, Arkana terbangun. Hal pertama yang ia lihat, Meliora tertidur di sampingnya, menunggunya. Arkana tersenyum pelan. Ia tahu, semuanya belum selesai. Namun satu hal sudah pasti. Perasaan mereka, nyata. Meliora terbangun. Mereka saling menatap. Tidak ada kata. Namun sebelum Arkana sempat berbicara, pintu terbuka. Seorang pria tua masuk. Wajahnya tegas. Arkana, ucapnya dingin. Kita perlu bicara. Meliora menegang. Arkana langsung tahu. Masalah baru telah datang. Dan kali ini, lebih besar dari semuanya. Pintu ruang rawat masih terbuka. Pria tua itu melangkah masuk dengan wibawa yang langsung mengubah suasana. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Itu adalah Pradipta Wirawan, ayah dari Arkana Pradipta. Meliora berdiri perlahan. Arkana mencoba bangkit, meski tubuhnya masih lemah. Ayah. Pradipta tidak menjawab. Ia hanya menatap Arkana dari ujung kepala sampai kaki. Kamu membuat kekacauan besar, katanya dingin. Meliora bisa merasakan ketegangan itu. Ia hendak pergi, tapi... Tunggu, kata Pradipta. Meliora berhenti. Jadi kamu, Meliora Santika. Nada suaranya tidak ramah. Tapi juga tidak sepenuhnya menolak. Meliora menegakkan tubuh. Iya, Pak. Pradipta mendekat. Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Meliora menatap Arkana sekilas. Saya tahu. Dan tetap memilih berada di sampingnya. Hening sejenak. Ya. Pradipta tersenyum tipis. Menarik. Arkana mengernyit. Ayah, apa maksudnya? Pradipta menoleh padanya. Kamu ingin bersama dia? Arkana tanpa ragu menjawab. Iya. Kalau begitu, buktikan. Meliora dan Arkana saling menatap. Buktikan. Ulang Meliora. Pradipta mengangguk. Perusahaan keluarga Santika sedang di ujung kehancuran. Reputasi hancur. Keuangan kacau. Meliora mengepalkan tangan. Aku tahu. Pradipta melanjutkan. Jika kamu bisa menyelamatkan perusahaan itu, tanpa bantuan Arkana. Ia berhenti sejenak. Aku akan merestui hubungan kalian. Arkana langsung bereaksi. Itu tidak masuk akal. Dia baru saja diserang, dan... Diam, potong Pradipta tegas. Meliora menatap lurus ke arah Pradipta. Dan kalau saya gagal,
Pradipta menjawab tanpa ragu. Jauhi anak saya. Hening. Kata-kata itu menggantung, berat. Arkana menatap Meliora. Jangan ambil ini. Aku bisa bantu. Meliora menggeleng pelan. Ini bukan cuma tentang kita, katanya lirih. Ini tentang keluargaku. Ia menatap Pradipta lagi. Saya terima. Arkana terdiam. Di luar rumah sakit, langit mulai cerah. Namun suasana hati mereka tidak. Kamu nggak harus melakukan ini, kata Arkana. Meliora tersenyum kecil. Kalau aku nggak bisa berdiri sendiri, aku nggak pantas berdampingan sama kamu. Arkana menatapnya dalam. Ini bukan soal pantas atau enggak. Meliora menggeleng. Buat aku, ini penting. Ia melangkah mundur perlahan. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing dulu. Kalimat itu terasa seperti perpisahan. Di tempat lain, seseorang membuka file rahasia. Nama yang muncul di layar. Pradipta Wirawan. Senyum muncul di wajah pria itu. Ternyata, permainan lama belum selesai. Di belakangnya, beberapa orang berdiri. Kita mulai dari mana, Tuan? Tanya salah satu anak buahnya. Pria itu menatap layar penuh ambisi. Dari menghancurkan semuanya, lagi. Meliora berdiri di depan gedung perusahaannya. Bangunan itu masih sama. Namun segalanya terasa berbeda. Ia menarik napas dalam. Ini belum selesai. Matanya penuh tekad. Sementara di kejauhan, Arkana berdiri diam, memperhatikannya dari jauh. Tanpa bisa mendekat, tanpa bisa membantu. Namun satu hal pasti, perasaan itu masih ada. Dan kali ini, mereka harus memperjuangkannya dengan cara yang lebih sulit. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Meliora Santika berdiri di depan ruang rapat utama perusahaan keluarganya. Dulu ruangan ini penuh percaya diri dan keputusan besar. Sekarang, dipenuhi wajah-wajah ragu. Direksi saling berbisik. Beberapa bahkan sudah kehilangan harapan. Meliora melangkah masuk. Rapat dimulai sekarang, ucapnya tegas. Semua langsung diam. Keadaan kita tidak baik, lanjut Meliora tanpa basa-basi. Investor mundur. Klien besar membatalkan kontrak. Dan, reputasi kita hancur. Beberapa orang menunduk. Lalu apa rencana Anda, Bu? Tanya salah satu direksi dengan nada skeptis. Meliora menatap satu persatu. Kita bangun ulang. Seseorang tertawa kecil. Dengan apa? Kita hampir bangkrut. Meliora tidak tersinggung. Dengan kepercayaan. Ia menyalakan layar presentasi. Kita akan transparan. Ruangan langsung gaduh. Tidak mungkin. Kalau semua data dibuka, kita tamat. Meliora tetap tenang. Justru karena selama ini kita tertutup, orang tidak percaya lagi. Ia menatap mereka serius. Kita buka semuanya. Termasuk kesalahan kita. Hening. Langkah itu terlalu berani. Seseorang yang mengawasi. Di gedung lain, seorang pria berdiri sambil menatap layar yang menampilkan rapat tersebut. Ia tersenyum tipis. Berani juga kamu, Meliora. Itu bukan Dion. Ini orang baru. Dan jelas, lebih berbahaya. Di kantor pusatnya, Arkana Pradipta memantau dari jauh. Ia melihat berita tentang langkah Meliora mulai menyebar. Dia benar-benar melakukannya, gumamnya. Tangan kanannya mendekat. Pak, kita bisa bantu secara diam-diam. Arkana menggeleng. Tidak, kalau aku ikut campur, semua usahanya sia-sia. Namun matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Sore harinya, berita besar muncul. Skandal lama Santika Group kembali mencuat. Media mulai menyerang. Isu lama diangkat lagi. Bahkan dilebih-lebihkan. Tim Meliora panik. Bu, ini serangan. Seseorang sengaja menjatuhkan kita. Meliora menatap layar berita. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya bergejolak. Biarkan, katanya pelan. Semua terkejut. Biarkan. Ya, jawabnya. Semakin mereka menyerang, semakin kita buktikan. Malam itu, Meliora duduk sendiri di kantornya. Lampu redup. Gedung hampir kosong. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lelah. Sangat lelah. Kenapa rasanya sepi banget, bisiknya. Tangannya mengepal. Ia merindukan satu hal.
Seseorang yang selalu ada di kursi depan mobil. Arga. Nama itu keluar begitu saja. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka pelan. Meliora langsung menoleh dan membeku. Arkana berdiri di sana, basah oleh hujan. Maaf, katanya pelan. Aku tahu aku nggak boleh ke sini. Meliora terdiam. Perasaan yang ia tahan kembali muncul. Kamu harusnya nggak datang, ucap Meliora akhirnya. Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik saja. Aku baik, jawabnya cepat. Namun suaranya bergetar. Arkana mendekat satu langkah. Aku tahu kamu lagi hancur. Meliora menatapnya tajam. Dan kamu pikir kehadiran kamu bakal memperbaiki semuanya. Arkana terdiam. Perasaan yang tak bisa dihindari. Beberapa detik hening. Lalu, aku kangen kamu. Kalimat itu keluar dari Arkana. Jujur, tanpa filter. Meliora terpaku. Matanya mulai berkaca-kaca. Jangan, bisiknya. Jangan bikin aku lemah. Arkana mendekat. Kamu nggak lemah. Meliora menunduk. Kalau aku terus dekat sama kamu, aku nggak akan bisa fokus. Arkana menatapnya dalam. Kalau menjauh itu yang kamu butuhkan, aku akan pergi. Meliora menggigit bibirnya. Ini yang ia pilih. Namun tetap terasa sakit. Terima kasih, katanya pelan. Arkana tersenyum tipis. Buktikan ke semua orang, siapa kamu sebenarnya. Ia berbalik, dan pergi. Setelah Arkana pergi, ponsel Meliora bergetar. Pesan masuk. Kamu pikir kamu bisa bangkit sendiri. Meliora mengernyit. Pesan kedua masuk. Permainan sebenarnya baru dimulai. Lalu, sebuah foto terkirim. Foto Arkana. Dengan tanda target merah, tepat di dadanya. Mata Meliora membelalak. Tidak, ponsel itu hampir terjatuh dari tangan Meliora Santika. Foto yang baru saja ia terima, membuat napasnya tercekat. Arkana Pradipta. Dengan tanda target merah di dadanya. Tidak, bisiknya pelan. Jantungnya berdetak cepat. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil tasnya dan berlari keluar ruangan. Di parkiran, Meliora berhenti sejenak. Satu hal terlintas di pikirannya. Ia sudah berjanji, tidak akan melibatkan Arkana lagi. Namun sekarang, justru Arkana yang dalam bahaya. Aku nggak bisa diam, gumamnya. Ia masuk ke mobil, dan melaju cepat. Seseorang di balik layar. Di sebuah ruangan gelap, pria misterius itu tersenyum melihat layar. Bagus, umpan dimakan. Ia bersandar santai. Kalau dia datang, berarti kita dapat dua sekaligus. Di sampingnya, anak buahnya bertanya. Apakah kita langsung habisi mereka, Tuan? Pria itu menggeleng. Tidak, kali ini, kita hancurkan mereka pelan-pelan. Arkana yang tak menyadari. Sementara itu, Arkana sedang berada di parkiran kantor. Ia baru saja keluar dari mobil. Langkahnya tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Namun dari kejauhan, seseorang sudah mengawasinya. Detik-detik menegangkan. Mobil Meliora melaju kencang. Hujan mulai turun lagi, membatasi pandangan. Angkat, gumamnya sambil menelpon Arkana. Namun tidak diangkat. Jantungnya semakin tidak tenang. Di parkiran, seorang pria mendekati Arkana dari belakang. Kilatan pisau terlihat. Langkahnya cepat. Tepat saat Arkana. Suara Meliora menggema. Arkana menoleh. Dan dalam satu detik, ia menghindar. Pisau itu meleset. Arkana langsung menahan tangan penyerang dan menjatuhkannya. Beberapa orang lain muncul. Lagi, gumam Arkana kesal. Meliora berlari mendekat. Kamu nggak apa-apa. Harusnya aku yang nanya itu, jawab Arkana. Namun situasi belum aman. Mereka dikepung. Masuk mobil, kata Arkana. Meliora menggeleng. Enggak, kita hadapi bareng. Arkana menatapnya. Untuk sesaat, ia tersenyum. Baik, cepat, tegang. Mereka saling melindungi. Tanpa sadar, mereka kembali seperti dulu. Seperti Arga dan Meliora. Setelah serangan, para penyerang akhirnya kabur. Hening, hanya suara hujan. Meliora menatap Arkana. Kamu sekarang target mereka. Arkana menghela napas. Aku sudah terbiasa. Ini bukan biasa, tegas Meliora. Ini terencana.
Meliora menunjukkan pesan di ponselnya. Arkana membaca. Wajahnya berubah. Ini bukan Dion. Meliora mengangguk. Ada orang lain. Arkana berpikir sejenak, lalu berkata pelan. Ayahku. Meliora terkejut. Maksud kamu, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Meliora menatapnya serius. Kalau kita mau menang, kita harus bongkar semuanya. Arkana mengangguk. Termasuk rahasia keluargaku. Hening. Ini bukan lagi soal cinta. Ini sudah jadi perang. Hujan semakin deras. Meliora menatap Arkana. Kita selalu kembali ke titik ini ya. Arkana tersenyum tipis. Mungkin karena kita belum selesai. Meliora terdiam. Lalu berkata pelan. Kali ini, jangan bohong lagi. Arkana mengangguk. Tidak akan. Di tempat lain. Pria misterius itu menatap layar dengan serius. Menarik. Ia berdiri. Kalau begitu, saatnya aku muncul langsung. Ia melangkah ke depan cahaya. Dan wajahnya akhirnya terlihat. Pradipta Wirawan. Ayah Arkana. Dengan senyum dingin. Permainan keluarga dimulai. Hujan malam itu terasa lebih dingin. Meliora Santika berdiri diam, masih mencoba mencerna satu kemungkinan yang baru saja terucap. Ayahmu. Suaranya pelan, hampir tak percaya. Di depannya, Arkana Pradipta tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong. Rahangnya mengeras. Aku harap aku salah, katanya akhirnya. Tapi semua pola, semua serangan, terlalu rapi. Meliora menatapnya dalam. Kalau ini benar, berarti dari awal. Dia yang mengatur semuanya, potong Arkana pelan. Hening. Kenyataan itu, terlalu berat. Menyusun kepingan puzzle. Mereka kembali ke mobil. Untuk pertama kalinya, mereka tidak saling menjauh. Situasi memaksa mereka bersama. Coba kita urutkan, kata Meliora. Arkana mengangguk. Serangan ke perusahaanmu, lanjutnya. Lalu manipulasi proyek akuisisi, sampai penyerangan fisik. Meliora menambahkan. Dan dia muncul, seolah-olah sebagai penguji hubungan kita. Arkana tersenyum pahit. Bukan penguji. Ia menatap lurus ke depan. Dalang. Tujuan yang sebenarnya. Kenapa? Tanya Meliora. Kenapa dia melakukan ini semua? Arkana terdiam lama. Lalu berkata pelan. Ayahku tidak pernah percaya pada sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Meliora mengernyit. Termasuk kamu. Arkana mengangguk. Dan sekarang, kamu. Fakta yang lebih mengejutkan. Arkana membuka ponselnya. Menunjukkan sebuah file lama. Ini laporan internal bertahun-tahun lalu. Meliora membaca cepat. Matanya membelalak. Perusahaan keluargaku pernah hampir diakuisisi oleh perusahaan ayahmu. Arkana mengangguk. Dan gagal. Meliora langsung mengerti. Jadi ini, balas dendam bisnis. Arkana menggeleng pelan. Lebih dari itu. Ia menatap Meliora. Ini obsesi. Meliora menarik napas dalam. Kalau begitu, kita harus buat dia keluar dari bayangan. Arkana menoleh. Kamu punya ide. Meliora tersenyum tipis. Kita jadi umpan. Arkana langsung menolak. Terlalu berbahaya. Memang, jawab Meliora tenang. Tapi ini satu-satunya cara. Umpan yang hidup. Keesokan harinya, berita besar muncul. Meliora Santika siap menjual sebagian saham perusahaan untuk bertahan. Pasar langsung heboh. Investor bergerak. Dan seseorang pasti memperhatikan. Di ruang mewahnya, Pradipta Wirawan menatap layar berita. Senyumnya perlahan muncul. Akhirnya kamu menyerah juga. Ia berdiri. Siapkan pertemuan. Anak buahnya mengangguk. Baik, Tuan. Pertemuan yang menentukan. Sebuah ruangan privat. Sunyi. Eksklusif. Meliora duduk di satu sisi meja. Tenang. Namun di balik itu, jantungnya berdebar. Pintu terbuka. Langkah kaki masuk. Dan akhirnya, Pradipta muncul. Tatapan mereka bertemu. Jadi ini akhirnya, ucap Pradipta santai. Meliora tersenyum tipis. Baru mulai, Pak. Pradipta duduk. Kamu tahu kenapa kamu kalah? Tanyanya. Meliora tidak menjawab. Karena kamu bermain dengan hati. Ia tersenyum dingin. Sedangkan saya, tidak. Meliora menatapnya tanpa gentar. Kalau begitu, kenapa Anda datang sendiri?
Pertanyaan itu membuat Pradipta sedikit terdiam. Meliora bersandar. Karena Anda penasaran, lanjutnya. Dan itu berarti, Anda tidak sepenuhnya mengendalikan permainan. Suasana berubah. Untuk pertama kalinya, Pradipta terlihat serius. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Semua menoleh. Dan sosok itu muncul. Arkana. Langkahnya tenang. Matanya tajam. Ayah. Suasana langsung membeku. Pradipta tersenyum tipis. Akhirnya kamu datang juga. Arkana berdiri di samping Meliora. Ini semua cukup sampai di sini. Pradipta tertawa kecil. Kamu pikir kamu bisa menghentikan saya? Arkana menatapnya lurus. Kali ini, saya tidak sendiri. Meliora melirik Arkana. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri sejajar. Namun tiba-tiba, suara klik terdengar. Beberapa pria bersenjata masuk, mengelilingi ruangan. Pradipta berdiri perlahan. Senyumnya kembali. Kalian memang datang berdua. Ia menatap mereka bergantian. Lebih mudah untuk dihabisi. Meliora menegang. Arkana langsung melindunginya. Dan di detik itu, mereka sadar. Ini bukan sekadar jebakan. Ini eksekusi. Ruangan itu mendadak sunyi, tapi penuh ancaman. Beberapa pria bersenjata berdiri mengelilingi Meliora Santika dan Arkana Pradipta. Tidak ada jalan keluar. Di tengah ruangan, Pradipta Wirawan berdiri dengan tenang. Senyumnya tipis, dingin. Ini akhir dari permainan, ucapnya pelan. Meliora mengepalkan tangan. Arkana berdiri di depannya, melindungi tanpa ragu. Tekanan dari segala arah. Turunkan senjatanya, kata Arkana tegas. Pradipta tertawa kecil. Kamu masih berpikir kamu punya kendali. Ia melangkah mendekat. Kamu gagal, Arkana. Sebagai pemimpin, dan sebagai anak. Kalimat itu menusuk. Namun Arkana tidak mundur. Kalau menjadi seperti Anda adalah arti berhasil, saya lebih memilih gagal. Hening. Tatapan Pradipta berubah. Untuk pertama kalinya, ada emosi di sana. Semua yang saya lakukan, untuk kamu, kata Pradipta. Arkana menggeleng. Tidak, ini untuk ambisi Anda sendiri. Pradipta menatap tajam. Dunia ini kejam. Hanya yang kuat yang bertahan. Meliora akhirnya bicara. Dan menurut Anda, menghancurkan orang lain adalah cara menjadi kuat. Pradipta menoleh padanya. Kamu belum mengerti. Pradipta mengangkat tangannya. Isyarat. Para pria bersenjata langsung bersiap. Meliora menahan napas. Arkana menggenggam tangannya erat. Maaf, bisik Arkana. Meliora menatapnya. Untuk apa? Karena menyeretmu sejauh ini. Meliora menggeleng. Aku yang memilih. Tiba-tiba. Suara keras terdengar dari luar. BRAKK. Pintu didobrak. Beberapa orang masuk. Polisi. Semua turunkan senjata. Suasana langsung kacau. Para pria Pradipta panik. Beberapa mencoba melawan, tapi langsung dilumpuhkan. Pradipta tetap berdiri. Tenang. Seolah sudah memperkirakan ini. Ia menatap Arkana. Kamu, melaporkan saya. Arkana menatapnya lurus. Tidak. Pradipta mengernyit. Lalu, Meliora maju satu langkah. Saya. Hening. Saya membuka semua data, lanjut Meliora. Termasuk semua bukti manipulasi dan serangan Anda. Pradipta menatapnya lama. Lalu tersenyum kecil. Berani. Polisi mendekat. Pak Pradipta, Anda ditahan atas tuduhan. Pradipta mengangkat tangannya, menghentikan mereka sejenak. Ia menatap Arkana. Ini pilihan kamu. Arkana mengangguk pelan. Iya. Pradipta mendekat sedikit. Kalau begitu, ingat ini. Suaranya rendah. Dunia tidak akan berubah hanya karena kamu memilih jalan berbeda. Arkana menjawab tenang. Mungkin tidak, tapi saya akan tetap mencobanya. Beberapa detik hening. Lalu, Pradipta dibawa pergi. Tanpa perlawanan. Setelah semua berakhir, ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, bukan karena ancaman. Meliora menatap. Arkana, kita berhasil. Arkana menghela napas panjang. Belum sepenuhnya. Tapi, ini awal. Beberapa detik mereka saling menatap. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Sekarang, tanya Arkana pelan. Meliora tersenyum. Sekarang,
Kita mulai dari awal. Arkana mendekat. Kali ini, tanpa penyamaran. Meliora mengangguk. Tanpa penyamaran. Di luar gedung, langit mulai cerah. Untuk pertama kalinya, terasa damai. Namun, di dalam mobil polisi, Pradipta Wirawan duduk diam. Matanya menatap ke depan. Dan perlahan, ia tersenyum. Seolah semua ini belum benar-benar selesai.